Halo sahabat jelajah fakta, pernah kepikiran nggak sih kalau buah kecil yang biasanya cuma dikunyah bareng daun sirih itu ternyata jadi rebutan lintas negara, bahkan sampai diselundupkan pakai kapal nelayan? Yap, ini bukan soal emas, kopi, atau rempah-rempah langka. Ini tentang buah pinang dari Sri Lanka yang ternyata punya jalur distribusi rahasia, teknik fermentasi turun-temurun, dan bisa bikin miliaran rupiah berpindah tangan dalam diam. Kamu mungkin lihatnya sepele, tapi kenyataannya buah ini masuk ke industri gelap yang tak kalah rapi dari kartel internasional. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Di wilayah tropis basah Sri Lanka bagian selatan, di balik rimbunnya hutan kelapa dan semak liar, terbentang kebun-kebun tua yang tampak sepi dari luar. Tidak ada papan nama, tidak ada penjaga berseragam. Namun di balik rerimbunan itu, pohon-pohon ramping dengan buah menggantung di pucuknya berdiri tegak, menjulang hampir 20 meter ke langit. Itulah pohon pinang, atau dikenal dengan nama Areca catechu, yang sudah ratusan tahun tumbuh dan dirawat turun-temurun oleh keluarga petani lokal. Sejak zaman kolonial, pinang adalah komoditas penting di Asia Selatan. Di Sri Lanka, buah kecil berwarna jingga kecoklatan ini bukan hanya sekedar dikunyah bersama daun sirih oleh masyarakat desa. Ia adalah emas tropis. Para petani menyebutnya sebagai buah uang, karena satu panen besar bisa menopang kehidupan satu keluarga selama berbulan-bulan. Tapi di balik itu, tak semua prosesnya seindah dan secerah sinar matahari pagi di ladang pinang. Petani bernama Wimalasena, lelaki tua berusia lebih dari 60 tahun, bangun setiap pukul 5 pagi untuk memulai pekerjaannya. Dengan membawa sabit panjang yang diikatkan pada bambu, ia mulai memanjat pohon-pohon tinggi. Tak ada alat berat, tak ada pengaman modern. Hanya keterampilan dan keseimbangan yang diwariskan dari ayah dan kakeknya. Dalam 1 jam, ia bisa memanen hingga 300 butir pinang. Tapi, itulah awal dari perjalanan panjang yang sangat rahasia. Setelah buah dikumpulkan, mereka tidak langsung dijual. Pertama-tama, buah itu harus dikeringkan. Di Sri Lanka, metode pengeringan bisa berbeda di tiap desa. Di wilayah Ratnapura, buah pinang dibelah lalu dijemur di atas anyaman bambu selama 10 hingga 15 hari. Tapi ada pula yang mengeringkan utuh agar rasa pahit alami tetap terkunci di dalam. Inilah bagian pertama dari rahasia dagang mereka. Suhu panas siang Sri Lanka bisa mencapai lebih dari 36 derajat Celcius. Para wanita dan anak-anak duduk di bawah sinar matahari terik, membalik pinang satu persatu agar kering merata. Tidak ada mesin otomatis, semua manual. Bau tajam dan getah pinang membuat tangan mereka menghitam dan kasar. Tapi bagi mereka, ini adalah warisan. Bahkan, mereka percaya, semakin pahit rasanya, semakin tinggi nilai jualnya di pasar ekspor. Namun disinilah mulai masuk unsur yang tidak banyak orang tahu. Dalam beberapa kebun, proses fermentasi dilakukan secara diam-diam. Buah pinang mentah dibiarkan di dalam lubang tanah tertutup daun pisang selama beberapa minggu. Ini dilakukan untuk mengubah tekstur dan aroma buah, menjadikannya lebih ringan dikunyah dan lebih tajam aromanya. Beberapa pembeli dari India bahkan secara khusus hanya mau membeli pinang hasil fermentasi ini. Tapi tak semua petani mau membocorkan teknik ini. Di pasar domestik, harga pinang fluktuatif, tapi jika lolos sortir dan masuk ke jalur ekspor, 1 kilo pinang kering bisa bernilai 5 kali lipat. Inilah yang membuat banyak tengkulak lokal bermain kotor. Mereka membeli murah dari petani, mencampurnya dengan pinang kualitas rendah, lalu menjualnya ke eksportir sebagai barang premium. Ada yang mengatakan bahwa beberapa pengepul menyuntikkan cairan kimia untuk mengawetkan pinang agar tampak lebih segar saat tiba di pelabuhan ekspor. Di balik layar, sistem ini sangat tertutup. Di Pelabuhan Colombo, kontainer-kontainer berisi pinang dikemas rapi tanpa label mencolok. Beberapa perusahaan ekspor bahkan terdaftar atas nama orang ketiga demi menghindari pajak atau mengaburkan asal-usul barang. Aktivitas ini tidak ilegal secara langsung, tapi penuh celah abu-abu yang tak tersentuh hukum. Uniknya, permintaan terbesar justru datang dari India dan Bangladesh. Di sana, pinang digunakan sebagai bahan utama gutka, campuran tembakau dan pinang yang dikunyah. Meskipun beberapa negara bagian India sudah melarang konsumsi gutkah karena terkait kanker mulut, permintaannya tetap tinggi. Bahkan, pasar gelap terus bergerak dengan rantai distribusi yang tersembunyi. Tahun 2022, sebuah laporan dari UNCTAD menyebutkan bahwa nilai ekspor pinang Sri Lanka melonjak 30% dalam 1 tahun, melebihi ekspor kayu manis dan pala. Angka itu membuktikan bahwa pinang bukan lagi produk lokal desa,
tapi komoditas internasional yang bisa memicu persaingan antar eksportir, bahkan konflik terselubung antar kelompok dagang di Asia Selatan. Satu hal yang membuat semua ini semakin menarik adalah kenyataan bahwa pinang bukan hanya soal rasa atau aroma, tapi soal siapa yang menguasai proses rahasianya. Mulai dari kebun tersembunyi, teknik fermentasi diam-diam, hingga jalur ekspor tak resmi, semuanya membentuk satu rantai bayangan yang tak mudah dilacak. Dan cerita ini baru saja mulai. Di distrik Kegale yang berbukit dan lembab, seorang perempuan bernama Kamani berjalan menyusuri jalur tanah sempit yang diapit semak tinggi. Di atas kepalanya bertumpu satu keranjang rotan besar penuh buah pinang mentah. Langkahnya mantap, wajahnya datar. Ia sudah melakukannya sejak usia 10 tahun. Di balik keranjang itu, ada cerita tentang bagaimana tubuh perempuan-perempuan desa menopang jalannya ekonomi bawah tanah yang tak tercatat. Di tempat penampungan kecil milik pamannya, Kamani menuangkan isi keranjang ke atas terpal plastik yang penuh debu. Lalu, tanpa banyak bicara, ia mulai memilah buah satu persatu, memisahkan yang busuk dari yang segar. Proses ini memakan waktu berjam-jam. Tapi bukan itu yang membuat pekerjaan ini berat. Kadang saat permintaan meningkat, mereka harus kerja siang malam hanya demi menutup target pembeli dari luar negeri. Ada yang menarik dari cara kerja mereka. Para pengepul tidak memberi upah harian. Sebaliknya, mereka menghitung bayaran berdasarkan berat bersih pinang kering yang berhasil dikirim. Jadi, kalau cuaca buruk dan pengeringan gagal, upah pun hilang. Inilah yang membuat para buruh kering bekerja dalam kondisi ekstrim, bahkan saat hujan mulai turun. Mereka akan berlari menutup terpal dengan plastik dan menunggu, kadang tanpa tempat berteduh. Tak semua pinang masuk pasar resmi. Di pasar-pasar tersembunyi, ada jalur distribusi gelap yang dijalankan oleh kelompok tertentu. Mereka membeli pinang kualitas rendah dari desa-desa terpencil, mencampurkannya dengan zat kimia pengawet berbahaya seperti sodium metabisulfit, lalu menjualnya sebagai pinang super ke eksportir India lewat kapal nelayan kecil. Aktivitas ini tak terdeteksi radar bea cukai. Menurut laporan investigatif dari Daily Mirror tahun lalu, ada lebih dari 60 titik jalur laut tak resmi yang digunakan untuk menyelundupkan pinang ke Tamil Nadu. Jumlah ini meningkat sejak pelabuhan-pelabuhan resmi mulai diawasi ketat oleh otoritas ekspor Sri Lanka. Bahkan ada spekulasi bahwa oknum petugas pelabuhan turut serta meloloskan kiriman gelap dengan imbalan tertentu. Yang lebih mengejutkan, sebagian besar pinang Sri Lanka yang masuk India dipakai untuk industri gutkah ilegal yang beroperasi di pabrik-pabrik tersembunyi. Industri ini menghasilkan jutaan dolar per bulan, tapi nyaris tidak membayar pajak. Pemerintah India telah melarangnya di beberapa negara bagian, namun konsumennya tetap setia. Mereka percaya pinang dari Sri Lanka lebih kuat, lebih pahit, dan memberi sensasi menggigit yang tidak dimiliki pinang lokal. Sementara itu, di desa-desa kecil seperti di Kalutara dan Matale, para petani kecil tidak tahu kemana hasil panennya pergi. Mereka hanya tahu bahwa harga pinang bisa melonjak 2 kali lipat dalam waktu semalam, tergantung pada permintaan khusus dari pengepul. Permintaan ini seringkali datang dari telepon tanpa identitas yang hanya menyebut satu hal. Kami butuh cepat, kualitas fermentasi, harga bagus. Satu kontainer pinang ilegal bernilai ratusan juta rupiah. Namun para petani di awal rantai hanya mendapat sebagian kecil. Itulah mengapa banyak anak muda desa enggan meneruskan tradisi bertani pinang. Mereka lebih memilih migrasi ke kota atau kerja kasar di luar negeri. Padahal justru karena semakin sedikit yang menanam, nilai pinang menjadi makin mahal. Siklus ini menciptakan ketimpangan yang aneh, di mana barang makin berharga, tapi pelakunya makin ditinggalkan. Yang paling mencolok dari semua ini adalah diamnya pemerintah. Di permukaan, pinang dianggap sebagai komoditas tradisional. Tapi di balik layar, ada tarik-menarik kepentingan antara pengusaha ekspor, jaringan penyelundupan, dan pihak keamanan lokal. Bahkan dalam sidang parlemen tahun 2023, salah satu anggota dewan sempat menyinggung tangan tak terlihat dalam perdagangan pinang yang melibatkan lebih dari sekedar petani biasa. Dari kebun kecil Kamani hingga jalur laut gelap menuju India, buah kecil ini telah menapaki jalur yang jauh lebih kompleks daripada yang bisa dibayangkan, dan misterinya belum selesai.
Di sebuah desa terpencil dekat Anuradhapura, suara lembut air menetes dari pelepah daun pinang terdengar di antara bayang-bayang hutan. Di sini, keluarga petani generasi keempat menyimpan rahasia yang tidak dicatat dalam buku pertanian manapun. Mereka menyebutnya proses basah diam, sebuah teknik fermentasi pinang yang hanya diwariskan lewat mulut ke mulut tanpa pernah tertulis. Di belakang rumah beratapkan seng, lelaki bernama Mahinda membuka lubang tanah berukuran 1 meter persegi. Dari dalamnya, aroma asam bercampur tanah basah menyeruak. Di dalamnya, buah pinang disusun berlapis dengan daun pisang kering, lalu ditutup tanah selama 2 minggu. Ini bukan sembarang penguburan. Ini adalah proses biokimia alami yang mengubah rasa dan daya tahan buah tanpa bahan tambahan. Mahinda mengatakan, tidak semua buah bisa difermentasi. Hanya yang dipanen pada musim bulan purnama kedua dalam siklus hujan. Jika tidak, rasanya akan berubah jadi anyir, dan pembeli dari India bisa langsung menolaknya. Ia tak tahu kenapa, tapi ayah dan kakeknya selalu mengajarkan hal itu. Baginya, itu bukan sekedar pertanian, itu adalah kepercayaan dan kesetiaan pada siklus alam. Saat fermentasi selesai, buah itu dijemur kembali di bawah sinar matahari pagi. Tapi berbeda dengan penjemuran biasa, pinang fermentasi ini dijemur hanya selama 3 jam, lalu langsung dibungkus dalam karung rami. Tujuannya, agar aroma khusus tetap terperangkap. Petani menyebutnya pinang hidup. Karena meskipun terlihat kering, ia masih bernafas dan bereaksi terhadap suhu. Permintaan terhadap pinang hidup ini sangat spesifik. Ia tidak dijual di pasar umum, melainkan dikirim langsung ke kelompok pengepul tertentu yang punya kontrak pribadi dengan pembeli dari Bangladesh atau Tamil Nadu. Harga 1 kilogram bisa mencapai 5 kali lipat dari pinang biasa. Tapi jika salah sedikit saja dalam prosesnya, nilai itu bisa turun drastis. Beberapa petani mencoba meniru proses ini tanpa memahami detailnya. Mereka hanya melihat dari luar dan mencoba menyimpan pinang di karung selama seminggu. Hasilnya, buah rusak, berjamur, dan busuk. Inilah sebabnya banyak pembeli luar negeri hanya percaya pada segel tertentu yang dikeluarkan oleh klub petani lama. Sebuah jaringan informal yang menyimpan rahasia teknik fermentasi sejak masa kolonial Inggris. Menurut peneliti dari University of Paradenia, kandungan alkaloid dalam pinang fermentasi bisa meningkat 20% dibanding pinang biasa. Ini yang membuatnya terasa lebih kuat saat dikunyah dan memberikan efek stimulasi yang dicari-cari para pecandu gutkah. Penelitian itu sebenarnya tidak dipublikasikan luas karena dianggap dapat memicu eksploitasi ilegal oleh pihak industri. Yang mencengangkan, beberapa kelompok eksportir bahkan memesan pinang ritual dari daerah-daerah suci seperti Kataragama. Mereka percaya, buah yang dipanen di daerah spiritual memiliki nilai rasa yang lebih tinggi. Meski ini tidak pernah dibuktikan secara ilmiah, permintaan terus meningkat. Bahkan seorang eksportir asal Chennai rela membayar 2 kali lipat untuk mendapatkan pinang dari tanah tersebut. Ada pula pasar gelap yang menyusup ke dalam ritual ini. Beberapa oknum pedagang membeli pinang sisa ritual keagamaan, lalu mencampurkannya dengan pinang biasa, mengklaim itu sebagai pinang sakral. Mereka mencetak stempel palsu dan mengemasnya dalam kantong khusus agar tampak eksklusif. Konsumen di luar negeri yang tidak tahu apa-apa, tetap membelinya dengan harga tinggi. Apa yang terjadi dalam satu lubang fermentasi kecil bisa mengubah nilai ratusan kilogram pinang. Tapi, lebih dari itu, ia adalah simbol kekuasaan diam-diam dari desa terpencil terhadap pasar global. Dan, saat satu rahasia terbuka, pintu rahasia lainnya mulai menggeliat. Malam turun di pelabuhan Kolombo. Di tengah cahaya lampu sorot dan bunyi besi kontainer saling bertabrakan, truk-truk tua berderak mengangkut karung-karung besar yang tak mencolok. Di dalamnya bukan rempah atau tekstil, tapi buah kecil yang telah melewati fermentasi panjang dan pengeringan yang melelahkan. Pinang. Tapi tidak semua pinang yang berangkat malam itu tercatat secara resmi. Di area terminal ekspor, tampak beberapa pria berjas tipis berbicara pelan sambil membuka daftar manifest yang hanya mereka yang mengerti. Tak semua kontainer melalui jalur yang sama. Ada jalur cepat untuk barang tertentu, yang diduga telah dipercepat izinnya melalui jalur belakang.
Salah satunya adalah pinang yang masuk ke kode barang herbal olahan, padahal isinya murni hasil fermentasi beresiko tinggi. Sebuah perusahaan bernama Vistar Holdings, terdaftar sebagai eksportir minyak kelapa, diduga juga mengirimkan pinang dalam jumlah besar ke Dubai dan Karachi. Dalam penyelidikan BBC tahun lalu, disebutkan bahwa mereka menyamarkan pinang sebagai campuran bahan pembungkus makanan, lengkap dengan dokumen uji laboratorium palsu. Cara ini membuat mereka bisa melewati batasan impor yang ketat di beberapa negara. Dari Dubai, pinang Sri Lanka kemudian dialirkan lagi ke Oman, lalu ke India melalui Gujarat. Jalur ini dikenal dengan sebutan lintasan 3 negara. Di Gujarat, pinang dipecah, dicampur pemanis sintetis dan zat aditif, lalu dijadikan bahan dasar gutkah ilegal. Distribusinya cepat, menyebar ke pelosok kota dan desa. Keuntungan per karung bisa mencapai $800, jauh melebihi hasil dari pinang biasa yang dijual legal. Namun, bukan hanya keuntungan yang menjadi motivasi. Pinang hasil fermentasi dari Sri Lanka diklaim lebih menendang dibanding pinang dari Myanmar atau India sendiri. Para produsen di India bahkan memiliki daftar rahasia siapa saja petani yang layak dijadikan pemasok tetap. Dalam banyak kasus, daftar ini diperoleh lewat agen-agen yang menyamar sebagai pemberi lokal dan menawarkan harga gila kepada petani terpilih. Sementara itu, di pasar terbuka Colombo, para penjual kecil tidak tahu bahwa pinang di seberang jalan mereka sedang diincar oleh perusahaan-perusahaan lintas benua. Mereka hanya menjualnya untuk campuran sirih. Sebagian bahkan tidak tahu bahwa varian pinang yang mereka kunyah sehari-hari adalah sisa sortir ekspor yang ditolak. Perdagangan ini semakin rumit ketika muncul aplikasi digital bawah tanah. Di sebuah grup pesan terenkripsi, para eksportir gelap menawarkan pinang kualitas E1 Red Bitter, kode untuk pinang fermentasi dengan kadar tanin tinggi. Transaksinya tidak lagi dilakukan dengan uang tunai, tapi kripto. Bitcoin, Tether, bahkan koin lokal berbasis blockchain digunakan untuk menghindari pelacakan bank. Seorang mantan petugas bea cukai yang kini bekerja untuk LSM Transparency Watch mengatakan jalur ekspor pinang ilegal sangat sulit dibongkar karena melibatkan terlalu banyak simpul. Mulai dari pelabuhan, truk, agen pelabuhan, hingga pembeli luar negeri yang menyaru sebagai eksportir herbal. Banyak dari mereka saling melindungi karena terikat dalam jaringan ekonomi yang memberi makan ribuan orang. Di balik kotak kayu dan karung goni itu, buah kecil yang berkulit keras telah menempuh perjalanan ribuan kilometer. Tapi dalam tiap langkahnya, ada jejak manipulasi, rahasia bisnis, dan perputaran uang besar yang tersembunyi dari laporan perdagangan resmi. Dan, kisahnya masih belum mencapai inti terdalam. Di pagi hari yang gerimis, Mahinda duduk di depan rumah kayunya yang mulai lapuk. Di sampingnya, segelas teh panas mengepul dan sekarung pinang fermentasi yang belum dikirim. Ia tahu, dalam 1 atau 2 hari, seseorang akan datang membawa uang tunai dalam jumlah besar. Tapi ia juga tahu, begitu pinang itu berpindah tangan, jejaknya akan hilang dari dunia resmi. Seolah tidak pernah dipanen, tidak pernah diproses, tidak pernah dijual. Para pembeli itu sering datang tanpa bicara banyak. Mereka hanya membuka sedikit isi karung, mencium aromanya, lalu mengangguk. Setelah itu, uang ditaruh di dalam amplop plastik dan mereka pergi. Mahinda tidak pernah bertanya siapa mereka. Ia hanya tahu bahwa uang itu cukup untuk membiayai sekolah cucunya, dan bagi Mahinda, itu sudah cukup. Di tempat lain, di pinggiran kota Gale, seorang wanita bernama Shanini menjadi pemilah pinang untuk eksportir lokal. Tangannya kasar, matanya lelah, tapi ia tahu perbedaan antara pinang berdenyut dan pinang mati. Istilah itu digunakan untuk membedakan mana buah yang masih aktif secara enzimatis dan mana yang hanya tampak bagus, tapi tak lagi bernilai tinggi. Keahlian itu membuatnya dibayar lebih mahal, meski tetap tanpa jaminan kerja. Sementara itu, di jalur ekspor resmi, dokumen-dokumen tertulis dengan rapi. Tapi jika ditelusuri lebih dalam, tidak semua pinang yang terdaftar benar-benar ada di kapal. Ada yang sudah dijual ke tangan ketiga, atau bahkan dialihkan ke negara yang tak tertera dalam dokumen.
Inilah permainan yang disebut bayangan logistik, di mana barang fisik dan data resmi berjalan di dua dunia berbeda. Yang mengejutkan, sejumlah pengusaha besar di India dan Pakistan mulai bersaing mengunci pasokan pinang dari desa-desa Sri Lanka. Mereka mengirim agen untuk membuat kontrak eksklusif dengan petani, menjanjikan pupuk gratis, bantuan alat, dan perbaikan infrastruktur desa. Tapi, di balik janji itu, tersembunyi kontrol penuh atas seluruh hasil panen hingga 10 tahun ke depan. Bagi sebagian petani, ini adalah peluang keluar dari kemiskinan. Tapi bagi yang menolak, resikonya besar. Laporan dari Human Rights Watch mencatat bahwa dalam beberapa kasus, petani yang menolak kerjasama eksklusif mendapati lahannya terbakar misterius atau dirusak dengan racun. Tuduhan itu sulit dibuktikan karena pelakunya tak pernah tertangkap, tapi ketakutan tetap menyebar. Ada pula cerita tentang pinang yang dipalsukan secara kimiawi. Di sebuah bengkel kecil di luar Kolombo, buah pinang rusak direndam dalam pewarna sintetis agar tampak segar. Kemudian, dilapisi lalin dan dikemas dalam plastik vakum. Barang itu dijual ke luar negeri sebagai pinang premium Sri Lanka. Tentu saja, konsumen tidak pernah tahu bahwa yang mereka kunyah itu adalah ilusi industri. Di balik semua jalur, aroma tajam pinang tetap menguar, menjadi saksi bahwa satu buah kecil bisa menyimpan ribuan jejak yang tidak akan pernah tercatat dalam sejarah resmi perdagangan dunia.